Misalnya, bank, saya sengaja ucapkan begitu, tempat menyimpan uang, dengan bank, singkatan dari abang. Pengucapannya sama, yakni bank. Demikian juga sanksi dengan sanksi. Max 96,9 FM, radio keluarga Anda. Homonim, homofon, homograf dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kaya dengan makna kata. Ada arti lugas atau denotation meaning, arti tafsir atau connotation meaning, arti pokok central meaning, arti samping marginal meaning, arti penggunaan usual meaning, arti kamus lexical meaning, arti spontan reflective meaning, arti menurut tata bahasa grammatical meaning atau nosi. Ada pula yang disebut sinonim, yakni kata yang searti atau hampir sama arti. Dalam linguistik atau ilmu bahasa disebut juga kesamaan yang tidak sama. Artinya, meskipun sama tapi ada juga ketidaksamaannya. Contoh, kata pahit bersinonim dengan kata getir. Kita bisa mengatakan obat itu pahit, tapi tidak bisa kita mengatakan obat itu getir. Demikian juga dengan kata mayat bersinonim dengan kata bangkai. Namun dalam pemakaiannya tidak sama. Bangkai hewan bukan bangkai manusia. Untuk manusia digunakan mayat atau jenazah. Kata mati bersinonim dengan kata meninggal, berpulang, wafat, mangkat, tutup usia, gugur, tewas, ajal, sudah tiada. Namun dalam penggunaannya tidak sama. Kata mati sendiri bervariasi. Ada mati mampus, mati konyol, mati syahid atau martir, mati lemas, mati suri. Kata yang berlawanan arti disebut antonim. Biasanya kata sifat yang mengandung arti berlawanan seperti kaya, miskin, besar, kecil, baik, buruk. Tapi tidak semua kata sifat mengandung arti pertentangan. Misalnya kata sifat menyangkut warna. Kalau kita mengatakan hitam lawannya putih, ini biasa kita pertentangkan. Tapi kalau warna merah, kuning, hijau, jingga, abu-abu, biru, blau, apa lawannya? Tidak ada. Polisemi sangat memperkaya arti sebuah kata. Dari kata poli artinya banyak dan sema artinya tanda. Polisemi adalah satu bentuk kata yang mempunyai beberapa arti tapi masih ada hubungan. Contoh kata korban atau kurban mengandung arti: 1. Persembahan dalam upacara kebaktian. 2. Orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu atau perbuatan orang lain. 3. Orang yang meninggal karena bencana alam. Ketiga kata di atas masih mempunyai arti yang erat. Contoh lain, kata sumber yang artinya mata air. Sumber air, sumber mata pencaharian, sumber penyakit, sumber kejahatan. Ini juga mempunyai benang-benang merah antara mata air, pokok, tempat, dan asal. Homonim, homofon, homograf. Kata homonim berasal dari kata homo yang artinya sama. Tapi nanti saya akan jelaskan sebentar arti yang sesungguhnya itu homo. Ini sudah arti menyamping. Dan onoma artinya nama. Yaitu dua kata atau lebih yang sama bentuknya dan pelafalan, tapi berlainan arti. Kata bisa, arti pertama racun, dan arti kedua dapat, sanggup. Contoh dalam kalimat, bisa ular dapat mematikan. Dia bisa mengangkat barang seberat itu. Kata kikir, alat pertukangan, dan pelit, tidak suka memberi. Genting, atap rumah, dan gawat, kritis, jalur tanah yang hampir putus. Buku, persendian atau pertemuan dua ruas, juga berarti kitab atau pustaka. Kopi, nama tumbuhan, salinan. Kali, sungai, perbanyak, mungkin.
kali, begitu biasa orang Jawa, artinya barangkali, mungkin begitu. Semuanya ini tidak punya hubungan arti seperti polisemi dan sinonim. Inilah yang disebut homonim. Homonim masih dibedakan lagi menjadi homofon dan homograf. Kesamaan bentuk ini dapat dilihat dari ejaan dan ucapan. Dari pemahaman ini maka dikenal ada homonim yang homofon dan homonim yang homograf. Homofon artinya sebuah kata yang ejaan atau penulisan berbeda, tapi pelafalan atau ucapan sama. Misalnya, bank, saya sengaja ucapkan begitu, tempat menyimpan uang, dengan bank, singkatan dari abang. Pengucapannya sama, yakni bank. Demikian juga sanksi dengan sanksi. Sanksi artinya ancaman hukuman dan sanksi artinya ragu. Ucapannya sama, sanksi. Fonem H yang berada di akhir kata menurut aturan bahasa Indonesia tidak diucapkan. Dengan demikian terjadi homofon. Beda penulisan sama pengucapan. Seperti muda dengan mudah. Saya sengaja ucapkan itu. Bawah dengan bawah. Marah dengan marah. Darah dengan darah. Jadi yang ada ha-ha itu tidak diucapkan. Begitu. Muda, muda. Bawah, bawah. Marah, marah. Darah, darah. Aturan bahasa Indonesia. Fonem H yang berada di tengah kata dan diapit oleh dua vokal atau huruf hidup yang sama. Diucapkan jelas. Seperti paha, pohon, dahan, bahan, nihil, sihir, lahan, bohong, luhur. Fonem H yang diapit dua vokal yang berbeda tidak diucapkan seperti tahun. Biasanya tahun kita ucapkan begitu karena tidak faham aturan tata bahasa. Perahu, begitu, perahu. Bahu, bau. Saut, dai, lahir. Barangkali ini tahi yang masih jelas, tahi kita bilang, tidak tahi lagi. Pahit. Sebagai pengecualian kata tahu, walaupun diapit dua vokal berbeda, ada dua cara pengucapan. Jika nama sejenis makanan, kawannya tempe, fonem H diucapkan jelas. Dan jika berarti mengerti, paham, maka fonem H tidak diucapkan. Sehingga terjadi homograf yang tidak homofon. Khusus kata Tuhan, meski diapit dua vokal yang berbeda, fonem H tetap diucapkan untuk membedakannya dari kata Tuhan. Karenanya kedua kata ini, Tuhan dan Tuan, tidak homograf dan tidak homofon. Artinya, penulisannya tidak sama, juga pengucapannya tidak sama. Homograf artinya ejaan atau penulisan sama, tapi pengucapan atau pelafalan tidak sama. Ini disebut juga homonim yang homograf, tapi tidak homofon. Contoh, seri, cahaya, dan seri artinya rangkaian, urutan. Sedan artinya rintian, sedu sedan begitu. Dengan sedan, mobil. Seret artinya senda, tidak lancar. Dengan seret yang artinya menghela. Perang artinya bertempur dengan perang, rambut merah. Mereka, orang ketiga jamak, dengan mereka artinya menebak. Serak artinya paro dengan serak artinya berhamburan. Teras artinya inti dengan teras, tirisan rumah. Memerah yang artinya peras dengan memerah, menjadi merah. Telur atau telur dengan telur tidak bisa mengucapkan fonem R. Max 96,9 FM Radio Keluarga Anda.